Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Amrita, saya mahasiswa bimbingan konseling Islam, mahasiswa semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Taqwa, Institut Agama Islam. Mata kuliah Perbandingan Agama, dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah kelenteng Mocukeng di Desa Kumpai Besar. Sejak adanya Kepres RI nomor 6 tahun 2000 yang ditandatangani oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai pejabat Presiden RI saat itu tentang pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 yang membatasi kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, masyarakat etnis Tionghoa semakin leluasa untuk mengekspresikan identitasnya. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 yang dituangkan ke dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 diberlakukan kembali oleh penetapan Presiden Gus Dur. Agama Konghucu atau Konfusianisme kemudian diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Sehingga dengan adanya penetapan tersebut, etnis Tionghoa berhak masing-masing pemeluknya untuk melakukan peribadahan kepada yang diagungkan sesuai dengan keyakinannya, termasuk keberadaan sebuah kelenteng di suatu daerah. Menurut Mortiko, istilah penyebutan kelenteng adalah istilah asli Indonesia di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, bahkan Tiongkok sekalipun tidak dikenal adalah istilahnya kelenteng. Istilah kelenteng erat hubungannya dengan kebiasaan atau karakteristik sebutan-sebutan dalam daerah di Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya yang seringkali menyebutkan sesuatu itu bertalian dengan suara atau bunyi. Demikianlah disebabkan ketika di kelenteng diselenggarakan upacara sembahyang besar selalu dibunyikan genta-genta kecil yang berbunyi kelinting-kelinting atau klonteng-klonteng ketika acara besar, sehingga masyarakat etnis Tionghoa menyebut dengan kata kelenteng menguraikan dari pendapat para ahli di atas bahwa hanya nama kelenteng yang terdapat di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain dianggap sebagai kebiasaan atau karakteristik bunyi genta pada saat penyelenggaraan upacara. Dalam hal ini, asal-usul kelenteng berasal dari sebuah bunyi genta atau lonceng yang dibunyikan oleh etnis Tionghoa sehingga pada zaman nenek moyang dikenal bunyi teng sebagai kelenteng. Kelenteng Mocukeng berasal dari bahasa Teochew yaitu keng yang berarti kelenteng, sedangkan mocu itu nama dari sebuah kelenteng. Mocukeng maksudnya kelenteng mocu. Di desa Kumpai Besar, kelenteng Mocukeng merupakan salah satu tempat peribadatan etnis Tionghoa terbesar dan tertua. Dianggapnya sebagai tempat yang dapat menghubungkan seorang hamba dengan sang kuasa, serta tempat di mana masyarakat Tionghoa berinteraksi melakukan ibadah dan doa-doa kepada Tuhan yang diyakini dapat memberikan keselamatan dan perlindungan kepada para pengikut agama Konghucu. Kelenteng Mocukeng dibangun sejak 300 tahun lalu. Ketika etnis Tionghoa mulai banyak yang datang di Kumpai Besar, pada saat itu kelenteng dibangun dalam kondisi sederhana baik dari arsitektur, peralatan, ukuran kelenteng yang kecil, serta pondasi yang terbuat dari kayu. Kemudian dengan berjalannya waktu kelenteng ini tenggelam, sehingga etnis Tionghoa tidak memiliki tempat ibadah. Namun setelah semua berlalu, masyarakat Tionghoa memindahkan kelenteng yang tenggelam tadi ke sebelah utara, hingga etnis Tionghoa mendirikan kelenteng yang sangat besar dan kokoh sampai saat ini. Akhirnya, kelenteng tersebut diberi nama oleh nenek moyang etnis Tionghoa yaitu Kelenteng Mocukeng. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kondisi masyarakat etnis Tionghoa, maka Kelenteng Mocukeng direnovasi kembali sehingga saat ini Kelenteng Mocukeng di Kumpai Besar terlihat sangat indah dan menjadi tempat kunjungan rekreasi. Pengurus Kelenteng Mocukeng adalah Bapak Sukeng. Beliau adalah pengurus dari usia 12 tahun bersama dengan ayahnya yang telah meninggal dunia. Beliau mengurusi segala kebutuhan yang diperlukan di dalam kelenteng tersebut tanpa digaji. Di dalam kelenteng Mocukeng memiliki arsitektur khas Tionghoa. Kelenteng dibangun berdasarkan arsitektur yang sistematik. Arsitektur tersebut dibuat sesuai dengan berupa keindahannya, berupa ukiran-ukiran patung di masa lampau, terdapat patung Nabi Konghucu. Terdapat pula gambaran-gambaran dewa dan dewi serta gambaran para leluhur dan naga. Kemudian di depan kelenteng terdapat altar dan hiolo, sebuah tempat di mana mereka memanjatkan sebuah dupa
dan berdoa kepada Sang Tian. Sedangkan di depan kelenteng Mojokeng terdapat sepasang singa. Area Serambi dibuat beberapa tangga. Penggunaan warna merah adalah warna utama dari kelenteng. Warna ini paling dominan digunakan. Kuning merupakan sebuah hiasan biasanya digunakan untuk warna pilar. Warna merah adalah lambang kebahagiaan. Warna merah juga dihubungkan dengan simbol api dan darah yang melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Sedangkan pola peletakan ruang terdiri dari beberapa tempat sesuai dengan dewa dan dewi yang mereka sembah. Yang pertama adalah Dewa Macau. Dewa Macau berada dalam kelenteng merupakan dianggapnya sebagai dewa besar dan suci dari turunan raja. Dewa Angin dan Dewa Air, yang mana dewa ini terletak di depan kelenteng sebelah kiri dan kanan. Mereka menyembah tempat ini dan meletakkan beberapa hiyo setelah membacakan doa dengan keyakinan yang mereka yakini, dan kemudian naik ke atas untuk menyembah patung Dewi Kuan Yin. Patung dewa ini merupakan pula patung yang besar dan bagi mereka patung ini sebuah dewa yang ditaati oleh mereka. Menurut kepercayaan mereka, kemudian mereka menyembah Dewa Kuan Yin dan para kerabat Dewi Kuan Yin, yaitu Dewa King Tom dan Dewi Getneng. Ukiran patung dibentuk seperti manusia. Warna Dewi Kuan Yin yaitu putih, sedangkan kerabatnya bercorak berwarna. Di tempat ini dibangun dengan ukuran tempat tersebut kurang lebih dari 5 meter, sedangkan di bawah tempat tersebut dibangun penyantaian orang-orang yang berekreasi di kelenteng tersebut berupa tempat duduk dan meja berbentuk bulat terbuat dari semen serta berupa ukiran gambar. Di wilayah tersebut, di depan kelenteng Mojokeng terdapat sungai panjang dan luas. Kelenteng Mojokeng letaknya berdampingan dengan masyarakat Muslim, jaraknya sekitar 100 meter. Masyarakat Muslim sering berkunjung ke tempat kelenteng Mojokeng dengan beberapa alasan, salah satunya untuk berkunjung melihat suasana yang ada di kelenteng tersebut. Di depan kelenteng diberi sebuah tempat khusus untuk duduk bersantai dan juga di sampingnya terletak sungai panjang. Untuk itulah masyarakat etnis Tionghoa dan etnis lainnya sering berkunjung ke kelenteng-kelenteng tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.